Oke, adik-adik sekalian, matematika TL tingkat lanjut, berarti ini eksklusif untuk yang ngambil aja ya, yang mengambil matematika lanjut untuk TKA-nya. Dan biasanya adik-adik yang hebat-hebat ini matematikanya yang ngambil mat-TL ya. Oke, kalau gitu pembahasannya kakak lebih banyak to the point ya, nggak bertele-tele teori dulu. Kalaupun nanti ada teori mungkin di sebelah kanan ini nih, di sebelah kanan atas ini ya, mungkin nanti ada link video yang relate dengan nomor yang sedang dibahas, yang mungkin bisa teori dulu. Oke, langsung A tambah B. A tambah B itu A sama B ditambah. Kalau tambah ya tinggal tambahin aja yang seletak ya. 3 tambah N tambah 1 berarti N tambah 4 ya. 3 sama min 1 2. M sama M 3M. Kurang N jadi ini sama ini. 0 tambah min 3 min 3. Disama denganin dengan C transpose. 52 tadinya kolom jadi baris. Min 4 min 3 tadinya kolom kanan jadi baris bawah. Berarti cocokin ini. Yang atas N tambah 4 5 berarti N-nya 1. Yang bawah 3M kurang 1 sama dengan min 4. 3M adalah min 3, M-nya min 1. Suruhannya 3M min 3. Tambah 2N 2, berarti hasilnya min 1 yang E. Bisa? Bisa. Dapat deh poin. Nomor 2. Nyari determinan matriks 3 kali 3, kita kenal dengan cara Sarus ya. Cara Sarus kita tambahin 2 kolom kiri. Banyak kan udah pada tahu, udah pada bisa, cuman ketelitiannya aja ya. Rentannya kalau Sarus itu waktu ngaliin nyilang begitu ya. Apa sih namanya? Serong begini. salah ininya ya. Salah nariknya. 8 kali 3 24. Oke. Ini 20 ada minnya. Ini 0. 20 min 6. Oke. Tetap hati-hati. Yang ini min 2 min 2 min 1 berarti 4 ya, plus ya. Kemudian wah ini min sama min yang jelas plus. 6 4 4 6 4 24 24 kali 4 48 96 ya. 4 tambah 96 ditambah nah cakep nih 0. Berarti ini kurang 100 dari 4. Jadi minus 96 ya. Jawaban yang A. Persamaan matriks ya. Kalau A kali B sama dengan C tergantung. Kalau nyari B, A inverse C. Kalau nyari A, C B inverse. Nggak boleh terbalik ya. Ini nyari Q. Nyari Q berarti P inverse dikali R. P inverse dikali R ya. P inverse adalah 1/5 kurang 4. Seperdeterminan 5 kurang 4. 5 sama 1 tukar tempat. 2-nya dikasih min 2 min 2. Dikali R 2406. Kaliin. Untung determinannya 1. Sehingga langsung deh nih. 10 tambah 0. 10. 20 kurang 12 8. Min 4 tambah 0 min 4. Min 8 tambah 6 min 2. 10 8 min 4 min 2 yang E. Yuk lompat ke suku banyak atau polinom. Nah ini tipe soal yang jawabannya bisa lebih dari 1. Hati-hati. Ada sebuah suku banyak berordo 3 dibaginya oleh linear ya. Yang paling praktis adalah dengan Horner.
koefisiennya ditulis yang akan dibagi. Lengkap dulu nggak ya? 3, 2, 1 konstan. Lengkap ya. Berarti 3, 8, min 4, min 3. Pembuat 0 dari pembaginya adalah 4/3. Namun ingat, kalau koefisien X dari pembaginya bukan 1, bagian yang bawah ini harus dibagi dengan koefisien X dari pembagi ini. Jadi dibagi 3. Jadi yang bawah ini bukan hasil, tapi masih hasil yang dikali 3. Oke? Jadi yang bagian bawah ini ada 3 kali hasil. Yuk kita cornerin. 3 turun, kali ke sana dengan 4/3. 4 ya. Cornernya sudah lancar. Dijumlah 12. 12 dikali 4/3 coret dengan 3, 16 ya. Ini 12. 12 dikali 4/3. 12 bagi 3, 4. Oh sama, 16 juga. Ini kan 12 juga. Ini berarti 13. Berarti sisa pembagiannya 13, 4 benar. 4 dan 3 nggak mungkin dua-duanya benar. Karena sisanya satu kemungkinan ya. Kalau 13 benar, min 13 ya salah. Yang benar yang plus ya, yang 13. Nah, ini hasil baginya ini bukan nih 3, 12, 12. Bukan, ini ada 3 kali hasil bagi. Jadi 2 salah. Nah, ini bukan hasil bagi, ini 3 kali hasil baginya dari jawaban 2 dibagi 3. 3x kuadrat jadi x kuadrat, 12x jadi 4x, 12 jadi 4. Berarti 1 benar. Tidak dapat dilakukan pembagian, ya salah tuh bisa. Ya. Jadi yang benar adalah 1 dan 4. Oke? Oke. Yuk, nomor 3. Nomor 3, sorry. Nomor 5. Ini juga. Ada suku banyak berderajat 4, ordo 4, dibagi linear. Faktor-faktor lainnya siapa saja. Kalau sebuah, misalnya nih, 24 habis dibagi 3 nggak? Iya. Berarti 3 faktor? Iya. Selain 3 siapa lagi? Ya banyak. Salah satunya ada 8 gitu kan. Berarti hasil bagi kalau nggak bersisa juga merupakan faktor. Ya. Jadi kalau nanya faktor lainnya, boleh aja hasil baginya. Atau faktor dari hasil baginya. Misalnya 24 bagi 3, 3 faktor dari 24 nggak? Iya. Kenapa 3 itu faktor dari 24? Karena 24 bagi 3 habis, nggak bersisa. Emang hasilnya berapa? Hasilnya 8 nambah sisa. Oh, berarti 8 juga faktor. Kan 8 4 kali 2. Iya, berarti 4 dan 2 juga faktor dari 24. Gitu, oke? Jadi, ini kita cari hasil baginya aja dulu. Dan ini wajib bersisa 0. Yang dibagi 1, 1, min P, 1, min 6. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, konstan. Kalau pembaginya X tambah 3, berarti pembuat 0 pembaginya min 3. Cornerin biasa, 1, min 3, min 2, oke? Min 2 kali min 3 itu 6. Nah, ini boleh nih, 6 ditambah P boleh. Min P tambah 6 boleh. Tapi kakak lebih suka kalau ada huruf begini, kita jalan dari sini aja nih. Min 6 supaya jadi 0 kan tambah 6. Nah, ke sana kan dikali min 3. Ke sini berarti dibagi min 3. Dibagi min 3 berarti min 2 bukan? Setuju? Kan min 2 kali min 3, 6. Nah, ini 1 supaya jadi min 2 ditambah berapa? Ditambah min 3. Berapa dikali min 3 supaya min 3 juga? Berarti 1. Apakah P ditanya? Ternyata tidak. Berarti nggak usah dicari P-nya berapa. Kalau P ditanya juga gampang. Min P tambah 6 harus 1, P berapa kan bisa dicari. Nah, berarti ini juga faktor. Jadi kalau ada tulisan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X min 2 di antara pilihan ini juga benar. Tapi belum ada, berarti nggak ada yang benar. Ini bisa diurai lagi nggak? Kalau ini bisa diurai lagi, mereka ini juga faktor dari ini. Emang bisa diurai lagi? Kita coba aja. Yang jelas ini kan ujungnya ini min 2. Kalau ujungnya min 2, mungkin kita bisa, semua mungkin ya, berarti kita cek dulu. Misalnya nih,
Kakak coba dengan 1, tapi kakak nggak tulis 1, 1 ya. 1, 1, min 1, atau tulis saja ntar kakak Ctrl Z ya. 1, 1, min 1, min 1, 0, 0 tidak 0, berarti nggak mempan ya. Kalau 2, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0. Ih, bisa. Berarti 2 termasuk. Berarti ini salah satunya X min 2. Oke? 1, 2, 0, 0, 1, 2, gitu. Jadi X min 2 merupakan salah satu faktor lainnya. Oke? Faktor lainnya lagi mana? Ya ini. Hasil bagi ini. Ternyata ini kalau dibikin dalam bentuk X, X kuadrat tambah 0X tambah 1 bukan. Nah, berarti ini nggak bisa difaktorin lagi. 2 ini bergabung jadi X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 juga salah satu faktornya. Oke, berarti yang benar yang kedua sama yang kelima. Oke, yuk ke nomor berikutnya. Nomor 6. Nomor 6, kakak biasa menamakan soal tipe kayak gini adalah the most popular problem in chapter ini, chapter apa? Suku banyak ya. Jadi tipe soalnya gini, dibagi X min 1 berarti sisanya F1 dan F1 itu 5. Dibagi X plus 2 sisanya F min 2 dan F min 2 itu 2. Nah, ini kan kalau difaktorin mestilah sama dengan yang tersedia. Nah, ini sisanya kita misalin AX tambah B. Kenapa permisalannya AX tambah B? Ada teorinya. Bisa lihat di video-video kakak ya. Nah, ini si 1 sama min 2 punya keistimewaan. Karena dia akar-akar dari pembagi. Apa keistimewaannya? Dimasukin ke sisa sama dimasukin ke fungsi yang dibagi, nilainya sama. S1 itu A tambah B, S min 2 itu min 2A tambah B. Nah, F1 5 katanya. F min 2, 2 katanya. Berarti dieliminasi dapat A sama B. Kita kurang aja. 3A sama dengan 3, A-nya 1. Kalau A-nya 1, B-nya 4. Berarti sisanya adalah 1X tambah 4. Atau jawaban yang C. Gitu. Udah? Udah. Berikutnya. Mencari persamaan yang bersesuaian dengan grafik yang diberikan. Ini kalau buat TKA enak banget ya. Kita nggak usah idealis ya. Setiap ada grafik nyari persamaan dan pilihan ganda, kita masukin aja titik-titik yang dilalui. Di sini ada 2,18, di sini ada 1,6, bertebaran ada 0,2 ya. Kalau kita agak jago konsep juga bisa juga ya. Ini naik berarti bilangan pokoknya mesti di atas 1. Jadi yang di pangkat min ini salah gitu ya. Dan seterusnya. Tapi nggak usah gitu juga bisa ya. Sekarang ini yang termudah 02 nih. Ini jawaban A, B, C, D, E. Maksud kakak gini, kalau X-nya 0, Y-nya 2, bener apa salah nih? Jadi 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 0. Masih benar. Ya, masih benar. Tapi bukan berarti jawabannya A ya. Yang B min 2 2 sama dengan Y-nya kan 2 ya. Min 2 kali 3 pangkat 0. B gugur. Min 2 dikali 3 pangkat 0 harusnya min 2. Jadi 0,2 dimasukin sini salah. Dimasukin C benar. 2 sama dengan 2 kali 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1 ya. Jadi A sama C benar. Jawaban D, apakah 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 0? 2 pangkat 0, 1. Dikali 3, 3.
Masa 2 berarti salah. 0,2 dimasukin ke D gugur. Dimasukin ke E. 2 sama dengan min 3 dikali 2 pangkat 0. Apakah kalimatnya benar? Salah. Berarti yang tersisa tinggal jawaban A sama jawaban C. Tinggal nih bilangan pokoknya 2 apa 3 gitu ya. Nah, kita masukin lagi. 1,6. Maksudnya, Y-nya akan 6 kalau X-nya 1. Coba ke jawaban A. Apakah 6 itu sama dengan 2 kali 2 pangkat 1? Kalau jawaban C, apakah 6 itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 1? Ternyata yang ini menjawab iya, yang ini tidak. Berarti A salah. Jadi jawabannya C. Bisa semua? Bisa. Yuk, nomor 8. Juga sama. Nah, kalau yang tahu trigonometri dari 150 derajat, sinnya berapa, cosnya berapa, bisa langsung. Oh ya, ini sorry, ini sebenarnya ini bukan pangkat ya, ini kurang ke bawah. Jadi ini nulisnya nih 12/5. Nah gini, kakak ulangi tadi. Yang jelas ini melalui 0,-1. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya harus -1. Kalau ini udah cukup untuk menggugurkan 4PG, ya udah beres. Tapi kalau nggak cukup, kalau 150 yang kita masukin, nanti dikali 3 gede juga kan, sampai 450. Sebenarnya bisa begini nih, ini kan ada kayak 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuadran gitu kan. 150 dibagi 5 kan 30, berarti ini 30. 60 gitu ya. 90 tambah 30, 120. Jadi setengah gunung, setengah lembahnya itu 30. Oke. Berarti nanti ada 30,0 juga. Ya. Jadi 2 titik termudahnya 0,-1. Kalau nggak cukup, bisa minta bantuan 30,0. 30 derajat, 0 yang ini. Kalau nggak cukup juga nanti 60 derajat, 1. Oke? Nah, sekarang apakah ini yang jawaban A? -1 itu sama dengan min cos 0. Benar, ya. Nah, kurang besar ya kakak tulisannya. Ntar. -1 itu adalah min cos 0. Benar. -1 adalah min cos 0 itu benar. Berarti A bertahan. Oh, ini kalau dimasukin 0, -1 semua nih. Oh, berarti dari sini A, B, C bertahan. Ya, bayangin kalau X-nya 0, cos 0 itu kan 1. Ini ada min. Berarti DE udah salah dari awal. DE udah salah dimasukin 0,-1. ABC masih bertahan. Oke, semuanya benar nih ya. Cos 0, ini kan 0 semua kalau dimasukin X-nya 0. Cos 0 itu 1, dikasih min depannya jadi -1. Sekarang kita masukin 30 derajat. Kalau dimasukin 30 derajat harus 0. Jawaban A, 0 sama dengan min cos 90. Kan masukin 30, iya, tapi ini kan 3X. 3 kali 30 kan 90. Cos 90 hafalkan ya. Cos 90 itu adalah 0, ya. Cos 90 itu 0, berarti jawaban A masih bertahan. Nah, kalau B sama C gugur, berarti A, ya. Kalau B sama C salah satu masih ada, uji lagi dengan 60,1. Yang B, apakah 0 sama dengan min cos? Nah, gini nih. 30 derajat kalau masuk ke sini, 30 bagi 5, 6. 72. 72 istimewa aja enggak? Masa ya cos 72 jadi 0? B gugur. B gugur oleh titik 30 derajat, 0. Nah, sekarang C. Maksudnya ini, sepertiga X. Sepertiga kali 30 kan 10. Berarti 0 sama dengan min cos 10. Tidak.
Min cos 10 itu min tidak istimewa, ya. Tidak 0, berarti B sama C gugur. Tinggal A. Berarti jawabannya yang A. Begitu. Setiap ada grafik ditanya persamaannya dan pilihan ganda, diuji aja dari titik-titik yang dilalui. Titik yang dilalui grafik itu harus matching dimasukin ke persamaan. Oke? Ini juga persamaan grafik parabola di atas adalah x kuadrat min 2x plus 8. Ini udah pasti salah. Nah, Kak, ini cepat banget bilang salahnya, Kakak. Tanpa nguji 0,8, ya. Ya, 0,8 kalau masukin memang benar, ya. 1,9, 1 kurang, enggak, ya. 1 kurang 2 min 1. Min 2. Min 1. Min 1 tambah 8, harusnya 7. Berarti 1,9 masuk ke sini salah. Tapi kakak tadi, saya yakin deh kakak nggak ngitung gitu waktu nentuin salah. Kok cepat banget tadi? Iya, karena gini. Di sini x kuadratnya positif nggak? Kalau x kuadrat positif, parabolanya harus berbentuk kayak huruf U. Sedangkan ini bentuknya kayak huruf N, terbalik, ngadep bawah. Berarti x kuadratnya mesti negatif. Berarti udah pasti salah, ya. Dari bentuk parabolanya udah ketahuan kalau salah. Nah, fungsi parabola memiliki nilai diskriminan positif. Diskriminan yang B kuadrat min 4AC, tahu kan? D itu kalau negatif apa konsekuensinya, kalau pas 0 apa konsekuensinya, kalau positif apa konsekuensinya. Kalau D-nya negatif, parabola dengan sumbu X akan marahan. Nggak pernah ketemu, ya. Baik yang A-nya positif maupun yang A-nya negatif, parabolanya dengan sumbu X tak pernah ketemu. Kalau D-nya pas 0, malu-malu, ya. Dengan sumbu X cuman senggol-senggolan doang. Nyentuh doang. Tapi kalau D-nya lebih dari 0, dia memotong sumbu X di 2 titik. Oke? Masing-masing D ini ada 2 skenario, ya. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, ini kan motong tuh. Jadi gambarnya kayak gini. Berarti diskriminannya positif. Kalau dibilang negatif, diskriminannya positif. Berarti benar, ya. Kemudian parabola tersebut akan memotong sumbu X di min 2,0 dan 4,0. Ini harus dihitung, ya. Nggak bisa dikira-kira. Kalau begitu, kita terpaksa hitung deh, ya. Fungsi kuadrat itu kalau diketahui puncak, formatnya Y sama dengan AX dikurang XP kuadrat tambah YP. Oke? Dengan XP dan YP ada tuh di gambar. XP-nya 1, YP-nya 9. Ini 1, ini 9. Berarti Y sama dengan A X kurang 1 kuadrat tambah 9. Hanya bisa dicari dengan masukin 0,8. Kalau masukin 0,8, tuh 0,8 kan dilalui. Berarti 8 sama dengan A 0 kurang 1 kuadrat tambah 9. Berarti A-nya berapa tuh? 8 sama dengan berapa tambah 9? Berarti A-nya min 1. Berarti Y sama dengan min 1 dikali X min 1 kuadrat tambah 9. Nah, ini bisa diurai lalu difaktorin. Bisa juga ngecek dengan masukin 4,0 dan min 2,0. Ya. Coba kalau kita masukin min 2. Min 1, min 2 kurang 1, min 3. Nah, apakah pas 0? Iya, berarti yang ini benar. Kok coba masukin 4. 0 sama dengan min 1, 4 kurang 1, 3. Benar juga. Berarti ini benar. Jadi, salah, benar, benar. Oke? Oke.
Sebuah perusahaan mobil ingin memproduksi X unit mobil, ya, dengan biaya produksi segini, dengan harga jual per satu unit segini. Untung itu pemasukan dikurang pengeluaran. Pemasukannya harga satu mobil kan X tambah 15. Tapi emang pabrik itu menjual satu mobil doang? Kan enggak. Ya, menjual berapa mobil? X mobil. Kan X itu banyaknya mobilnya. Berarti income-nya itu X kuadrat tambah 15X. Pemasukannya. Pengeluarannya, soal nggak bilang nih harga dalam biaya satu mobil. Ini biaya satu pabrik semua. Buat membuat X mobil, berarti ini 2X kuadrat tambah 3X kurang 36. Nggak usah diapa-apain lagi. Begini. Ini pemasukan, ini pengeluaran. Berarti untung sama dengan min X kuadrat 15 kurang 3 plus 12X min jadi plus 36. Oke? Inilah fungsi untung. Harus berapa mobil dijual agar untungnya maksimum? Ada dua tipe siswa. Yang serius waktu kelas 1 atau kelas 10, dia akan bilang begini, mencari X-nya itu dengan cara min B per 2A. Min 12 per min 2, jadi 6 mobil. Bagi yang waktu kelas 10-nya serius belajar fungsi kuadrat. Bagi yang kelas 10-nya kurang serius, waktu kelas 11, dia belajar turunan. Di pelajaran turunan ada bilang apa? Maksimum minimum terjadi saat turunan sama dengan 0. Jadi dia turunin nih. Min 2X tambah 12 sama dengan 0. Gitu. Berarti min 2X sama dengan min 12. Dapat juga X-nya 6 mobil. Oke? Jadi bisa pakai turunan sama dengan 0, kelas 11. Bisa pakai min B per 2A, kelas 10. Ya, jawabannya bukan 6. 6 ini adalah banyaknya mobil yang harus dijual agar untungnya maksimum. Untung maksimumnya adalah U dimasukin 6. Min 36 ditambah 72 ditambah 36. Sama dengan 72 dalam juta rupiah. Jadi jawabannya E. Mudah? Mudah ya. Yuk, nomor 11. Vektor. Vektor pelajaran kesenangan ya. Sebenarnya vektor itu lebih enak kalau bahas konsep dan teori dulu, namun karena ini udah persiapan TKA, kakak langsung to the point ya. Bagi yang mau teori-teori konsep-konsep bisa ke link-link yang diberikan selama video ini, biasanya di atas ini gitu ya. Atau langsung di halaman web BTA yang bahas teori atau ke channel Nalar Kuantitatif. Oke, P adalah apa itu? Vektor yang merupakan vektor A 149 dikurang 2 kali vektor B dikurang 4 dikurang 10 dikurang min 6. Setuju? Ditambah 3C ditambah 9 ditambah 3 dikurang 6. Oke? Jadi vektor P itu adalah komponen I-nya 6, 10 kurang 4, komponen J-nya min 3, komponen K-nya 9 kurang 6, ini 9 tambah 6 kurang 6, 9. Panjang vektor itu Pitagoras. Ya, bisa 36 tambah 9 tambah 81, jadi kuadratin I, kuadratin J, kuadratin K, tambahin akarin. Bisa juga, karena ini 3 bisa keluar, 2 min 1, 3, yang dipitagorasin, vektor yang kecil ini aja nih, 4 tambah 1 tambah 9, atau akar 14, tapi itu bukan vektor P, bukan panjang vektor P. Panjang vektor P adalah 3 kalinya. Jadi 3 akar 14, yang C. Oke? Sekarang pembagian ruas garis ya dengan perbandingan tertentu, lalu kita disuruh cari koordinatnya.
Ini ada sebuah ruas garis yang terdapat PR sama Q. PR agak gede ya, dua bagian PRQ. Ya. Jadi ini 2:1. PR banding RQ. Nah, cara nyari koordinat R ini gimana sih? Cara setiap X, Y, Z itu 2 kali koordinat Q, jadi 2 dikali koordinat Q, ditambah 1 kali koordinat P, dibagi 2 tambah 1. Jadi, kalau di sini ada PQR misalnya, di sini perbandingannya M banding N, tiap X, Y, Z, ya, tiap X, Y, Z, itu untuk mencari Q-nya, M dikali R, jadi M dikali R, ditambah N dikali P, dibagi M tambah N. Oke, ini mah udah luar kepala ya. Untuk tiap X, Y, Z, ya, berarti ini per 3, per 3, per 3. Nah, 2 dikali semua X, Y, Z dari Q. Q yang ini kan, kita kali 2 tuh. Ya, min 8, 4, 2. Setuju? Ini dikali 3 semua nih. Dikali 2. Min 8, 4, ini min 1 ya? Jadi min 2. Ini min 1 ya, benar. Minnya kurang panjang ya. Ini min 4 benar nggak? Oh benar min. Takutnya bekas oretan kakak ini min ini ya. Min 8, 4, min 2. 1 dikali P. Jadi P ini dikali 1 berarti tambah 2, tambah min 1, tambah 5. Ya udah ini min 6 per 3, min 2. Oke. Ini 4 tambah min 1, 3 per 3, 1. 3 per 3, 1. Berarti min 2,1,1 yang A. Mudah ya? Iya. Oke, sekarang sudut antara dua vektor. Kalau vektor dalam bentuk diketahui titik-titik ujung pangkalnya, misalnya ini ABC gitu. Kalau alfa adalah sudut, kalau beta lah sekalian. Kalau beta adalah sudut yang di titik B, maka untuk mencari cos beta, ini harus BA.BC. BA.BC. Jadi harus keluar dari titik B vektornya. Dibagi panjang BA kali panjang BC. Oke? Apakah BA ada? Secara langsung BA nggak ada. Tapi bisa kita lihat nih, BA sama dengan apa ini? Min 2, min 1, min 1. Kan kalau AB 2, 1, 1. Ya, ini berarti min 2, min 1, min 1. BA itu minusnya AB ya. Ini ada AC. Tapi AC nggak dibutuhin tuh. AC-nya ini 1, 0, min 1. J-nya kan nggak ada. AC-nya 1, 0, min 1. Kita butuhnya BC. Tapi soal ngasih taunya AC. Nggak apa-apa, BC itu berarti ini namanya ditambah. Karena di teori vektor, vektor BA ditambah vektor AC itu vektor BC. Kan ujung pangkalnya ketemu. Berarti vektor BC nggak asli dari soal, dari kita yang hitung. Min 2 tambah 1, min 1. Min 1 tambah 0, min 1. Min 1 tambah min 1, min 2. Jadi vektor BC min 1, min 1, min 2. Berarti cos beta sama dengan di sini BA.BC. BA.BC berarti min 2, min 1, min 1, dot, min 1, min 1, min 2. Panjang BA, akar 4 tambah 1 tambah 1. Panjang BC, akar 1 tambah 1 tambah 4. Yang ini akar 6, yang ini akar 6. Jadi 6. Ini dotnya 2 tambah 1 tambah 2. Berarti cos betanya adalah 5 per 6. Oke? Cos beta 5 per 6 berarti ini benar. Nah, untuk tahu sin beta sama tangen beta,
nggak ada hubungan dengan pelajaran vektor, dia konversi trigonometri pakai depan miring samping. Berarti 5/6 ini adalah samping per miring. Depannya atau seberangnya adalah 36 kurang 25, 11 ya. Jadi akar 11/6 seberang per miring, depan per miring. Definisi sin beta. Sin beta harusnya akar 11/6 ini. Jadi ini salah. Terbalik nih 11, akar 11/5. Ini akar 11/6 yang harusnya sin diklaim sebagai tangen salah. Jadi ini salahnya terbalik ya. Jadi salah benar salah. Bisa semua? Bisa. Oke, sekarang nomor 14 ya. Persamaan lingkaran dengan pusat min 3,2. Pusat min 3,2 itu pilihan gandanya ada yang udah gugur loh, karena kita cuma nyari ini doang nih. Jadi X kuadrat, yang ditanya persamaan kan? Persamaan lingkaran itu formatnya X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2 kali absis pusat, berarti ini dikurang, jadi min 2. Jadi ini min, kalau ini min 3 nih jadi plus 6X. Oke? Kalau ini 2 berarti min 4Y. Jadi koefisien X itu min 2 kali lipat absis pusat. Koefisien Y itu min 2 kali ordinat pusat. Oke? Ditambah sesuatu yang belum tahu sama dengan 0. Berarti jawabannya nggak mungkin ini. Ini mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini mungkin. Jawabannya tinggal B atau E. Selain itu salah. Enak ya? Jadi nomor 14 itu pilihan gak ada yang mungkin, tinggal B sama E. Baru dari pusat. Nah, terus ada kata melalui. Ya, kalau ada kata melalui, ingat gak yang tadi waktu kita bahas grafik? Ya? Kalau melalui itu, kalau dimasukin harus matching. Ini misalnya mana grafik yang ini. Nah ini, melalui 2,18, 1,6, 0,2. Ya berarti kalau masuk ke persamaan yang benar harus matching. Ini juga tuh. Termasuk ini nih. Melalui 0,8 kan? Makanya dimasukin 0,8 harus matching. Kalau gitu, A-nya harus min 1 biar matching. Gitu ya. Jadi kalau ada kata melalui titik sekian, koma sekian, pada sebuah persamaan kurva, ya, koordinat titik ini kalau masukin ke persamaan harus matching. Melalui 0,-2 berarti 0 kuadrat ditambah 4 ditambah 0 ditambah 8 ditambah K sama dengan 0. Ya, K-nya tuh tinggal plus 12 apa min 12 gitu. Berarti K-nya min 12 bukan? Jadi jawabannya E. Bisa? Bisa ya. Nomor 15. Sama ya tadi nih. Pusat 3,1 berarti harus X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Min 6X min 2Y. Kali ini agak banyak karena CDE yang mungkin. Ini udah gugur. Jadi secara pusat AB udah gugur. Tinggal CDE. Gimana untuk mencari ujungnya nih nanti? Kalau menyinggung sebuah garis, berarti jarak 3,1 ke 3X tambah 4Y tambah 7 sama dengan 0 harus sama dengan R. Setuju? Jarak dari titik ke garis ada rumusnya nggak? Ada ya. Jadi R sama dengan harga mutlak dibagi Pitagoras. Pitagorasnya 3 sama 4. Jadi 5. Nah, harga mutlak di atas ini 3,1 masukin ke ruas kiri persamaan garis. 9 ditambah 4 ditambah 7. 9 13 tambah 7 20. Berarti jari-jarinya 4. Kalau jari-jarinya 4, persamaan lingkaran ini kita bikinnya eksplisit dulu. X dikurang X pusat kuadrat ditambah Y dikurang Y pusat kuadrat sama dengan 0. Ini kalau diurai akan jadi kayak gini. Ya, akan jadi kayak gini. Nah, cuman bagian ujungnya ini plus 9. Bukan sama dengan 0, maaf. Sama dengan R kuadrat ya, sama dengan 16 berarti, ya.
X min X pusat kuadrat ditambah Y dikurang Y pusat kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Kalau yang sama dengan 0 yang implisit ya. Jadi ini 16 ya. 16 dari mana? R kuadrat. Ini ujungnya yang konstannya plus 9 bukan? Ini ujungnya plus 1 bukan? Sama dengan 16 di kanan, 16-nya bawa ke kiri kurang 16. Berarti ini jadi min 6. Berarti min 6 itu yang ini. Jadi jawabannya C. Ini bagian yang titik-titik ini adalah bagian yang ini. Oke? Mudah ya. Yuk nomor 16. Persamaan garis singgung lingkaran yang sejajar. Sebuah garis kalau sejajar dengan garis lain, bagian koefisien X dan XY-nya nih seragam. Kalau ada kata sejajar dengan garis ini, berarti yang nggak seragam, terbalik sih nggak apa-apa kan komutatif. 4Y tambah 3X, berarti cuma ini jawaban yang mungkin. Ini gugur. Kenapa? A sama B tidak sejajar dengan 3X tambah 4Y. Oke? Nah, sebelumnya ini sebuah lingkaran yang pusatnya di mana? Pusatnya di 3,-2. Yakin? Iya, min setengah koefisien X, min setengah koefisien Y. Jari-jarinya di soal sebelumnya belum kepake. Rumus mencari jari-jari diketahui persamaan. Absis pusat ditambah ordinat pusat dikurang konstanta dari persamaan lingkarannya dikurang min 12. 13 tambah 12, 25 jadi 5. Oke? Nah, jarak jadi PGS-nya itu ya, yang jawaban CDE-nya ini jawabannya adalah 4Y tambah 3X ditambah belum tahu sama dengan 0. Nah, kalau K-nya min 24 berarti C. Kalau K-nya 24 berarti D. Kalau K-nya 26 berarti E gitu. Oke? Kita nyari K doang. Berarti jarak dari 3,-2 ke garis yang akan kita jadikan jawaban ini harus sama dengan 5 dong. Oke? Jadi 5 sama dengan per atasnya mutlak, bawahnya akar. Bawahnya Pitagoras. Pitagoras dari apa? 16 sama 9. Atasnya 3,-2 masuk ke sini. 4 dikali Y berarti min 8. 3 dikali X berarti plus 9. Plus K. Kalau kita kali silang, ini kan 5 ya. 25 sama dengan harga mutlak K tambah 1. Nah, K-nya 2 kemungkinan. Bisa aja K-nya 24. Karena 24 tambah 1, 25. Ini plus 24 bukan yang ini. Iya, berarti udah ketemu. K-nya ada 2 kemungkinan ya. Ini K coret. Nah, min 24 plus 24 atau plus 26. Udah ketemu tuh, plus 24. Jawabannya D. Ini selain plus 24 sebenarnya ada lagi, cuman nggak bakalan di jawaban C sama jawaban E. Kalau K yang satunya lagi min 24 atau 26, pilihan gandanya nggak boleh A, B, C, D, E gini. Harus yang pakai kotak-kotak itu yang di checklist gitu ya. Jadi garis singgungnya ada 2 buah. Salah satunya ada di jawaban D. Satu lagi nggak ada di sini. Satu lagi harus K-nya berapa? K tambah 1 mutlak 25. Berarti K-nya min 26 bukan? Ada K? Nggak ada. Ini K-nya 26. Jadi sebenarnya jawabannya ada 2, yaitu yang pertama jawaban D, yang kedua 4Y tambah 3X min 26 sama dengan 0. Ini pun kalau ada di PG benar. Tapi nggak ada ya. Jadi jawabannya D dan jawaban ini. Ada 2. Oke semua? Oke. Yuk kita ke nomor 17. Wah, transformasi. Sebagai gambaran, kakak baru saja mengupload video tentang transformasi full buku BTA kelas 12 ya, semester 1 bab 1. Kalau di channel kakak pribadi
itu di ini ya, di not public ya. Jadi harus dari web BTA di link ya, di link ke web BTA. Nah, dipelajari tuh teori dari situ, nanti bisa ngejawab soal ini tanpa berteori lagi. Oke? Ini transformasi ada dua. Pertama 1112 dilanjutkan pencerminan sumbu X. Oke? Ada dua tipe siswa untuk kerjain ini, dan dua-duanya bagus, dua-duanya keren, kakak tidak condong salah satunya. Yang pertama, menggabungkan dulu kedua matriksnya. Kelemahannya kita harus tahu matriks dari pencerminan sumbu X. Kadang suka nggak hafal atau terbalik gitu ya. Tapi bagusnya kita jadi ngerjainnya sekali doang. Yang kedua, kita anggap ini sebagai dua soal. Dicerminkan sebagai 1112, baru dilanjutin sumbu X. Ya. Karena biasanya kalau transformasinya satu-satu kan sudah mahir. Gitu. Oke, kakak pilih yang satu-satu. Ya. Nah, pertama, ini berubah menjadi apa? Menjadi dua sesuatu ditambah sesuatu kurang satu sama dengan 0. Ini kakak baru sampai sini loh, ngerjainnya baru sampai sini. Kemudiannya belum. Oke? Nah, sesuatu ini bekasnya kakak beri nama U, bekasnya Y kakak namain V. Di mana U dan V adalah inverse dari dia, ya. 1/2 kurang 1, 2 sama 1 tukar tempat, 1 sama 1 dikasih min, ini XY. Syukurlah determinannya 1, sehingga jadi mudah. Ya. 2X kurang Y bagi 1, sebagai U atau pengganti huruf X, dan min X tambah Y. Min X tambah Y sebagai V, sebagai pengganti huruf Y. Jadi jawaban sementara 2 kali 2X kurang Y ditambah min X tambah Y sama dengan 0. Ya. Jadi 4X kurang X 3X. Min 2Y tambah Y jadi min Y. Setuju? Min 2Y tambah 1Y, min Y. Ya. Konstannya nggak ada. Kanannya 0 dan di bagian bongkar kurung nggak ada konstan. Berarti 3X kurang Y ada konstannya. Oh, ini sorry. Tak kurang satunya dari sonanya ya. Ada yang kurang sedikit. Nah, kurang 1 sama dengan 0. Dari UV-nya nggak ada konstannya, tapi ini kan ada min 1 dari sini. Min 1 sama dengan 0. Ini juga. 3X kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Udah selesai untuk yang kakak bunderin. Terus baru kemudian. Berarti inputnya dari sini. Ya, jadi dari sini berubah jadi ini. Ini berarti menjadi 3U dikurang V kurang 1 sama dengan 0. Tapi yang namanya pencerminan sumbu X nggak pakai matriks-matriks panjang begini. Ya, pencerminan itu pola untuk titik dan untuk kurva seragam, sehingga hafalannya bisa hemat ya. Kalau titik nih, ya Pak, ini sumbu X, di sini X, Y, di bawahnya atau pencerminan sumbu X adalah apa, apa, X, min Y. Berarti pencerminan terhadap sumbu X, baik titik maupun kurva, X-nya tetap, jadi U-nya tetap X. X ini tetap X, tapi Y-nya jadi min Y. Oke, semua? Sehingga jawaban final 3X ditambah Y kurang 1 sama dengan 0, atau jawaban A. Oke? Simak lagi video tentang teori transformasinya, pelan-pelan dibahasnya, dikit-dikit ya. Dicari di bagian buku kelas 12 baik IPA maupun IPS ya, pembahasan buku BTA di web BTA ya. Nomor 18.
sebuah kamera memproses gambar, ini, dengan mentransformasikan gambar tersebut terhadap matriks, dilanjutkan matriks. Suatu benda yang luasnya 32. Ini berarti ada teorinya juga. Gampang. Luas sesudah sama dengan luas sebelum dikali determinan, ya, harga mutlak lah dari determinan matriks semua transformasinya, gitulah. Jadi semua transformasinya dicari determinannya. Itulah sebabnya kalau rotasi, refleksi nggak merubah luas, karena determinannya 1 atau min 1 matriksnya, ya. Tapi kalau dilatasi berubah luas, gitu ya. Nah, ini matriks T1 ini determinannya berapa? Determinan dari T1 setengah dikurang, gede nih, 5/16. Berarti ini 8/16 aja ya. Jadi 3/16. Oke? Berarti dari luas 1 dikali 3/16, jadi luas sementara, belum jawaban. Karena habis gitu ditransformasi lagi oleh T2 yang determinannya 4 kurang 8, min 4, ya. Perbesarannya 4, ya, karena perbesarannya itu harga mutlak dari determinannya. Berarti ini dikali 4 lagi. Berarti dari awalnya 32 dikali 3/16 dikali 4. Boleh ini dikali dulu, ntar baru kali 32. Boleh 32 dikali 3/16 dulu, terserah, dua-duanya bagus, ya. Ini 6 kan, tapi 6 bukan jawaban, ya. Kemudian dikali lagi 4 jadi 24 yang A. Oke? Oke. Intinya nyari luas sesudah ditransformasi sama dengan luas sebelum dikali determinan matriks transformasinya, ya. Yuk, lanjut 19 dan 20, limit. Limit kalau udah tahu teorinya, mudah banget, ya. Limit trigonometri kayak, limit aljabar kayak, ya. Nih, perhatikan bahwa ini sudah ada kurungnya. Berarti bisa langsung ini kita kuadratin sama akarin tanpa memberi kurung lagi. Hati-hati, kakak nggak bahas di sini. Di soal lain ada yang habis akar kurang 3x kurang 5 misalnya gitu. Belum ada kurungnya dari soal, kalaupun ada kurung besar doang di ujung-ujung. Jadi nggak ada kurung yang dalam sini. Nah, sebelum dikuadratin dan diakarin, kita harus memberi kurung dulu yang dari kita sendiri, bukan dari soal. Memberi kurung dari kita sendiri berkonsekuensi ganti tanda ini. Kalau asli di soal kurang jadi tambah, asli di soal tambah jadi kurang. Oke? Kalau kurungnya kita yang buat sendiri, ya. Perhatikan, ini dari dalam sudah ada kurung dari soal. Jadi memang asli tulisannya begini, bisa langsung kuadratin dan diakarin, tidak ada tanda yang diubah di dalam. Berarti limit X menuju tak hingga akar 4X kuadrat tambah 4X kurang 3 dikurang akar, urai aljabar harus bisa 4X kuadrat min 20X tambah 25. Ingat rumus bapak membagi 2 ekor ayam? Ini adalah cara mencari limit tak hingga akar kurang akar yang koefisien X kuadratnya sama, ya. Yang dimaksud B ini, yang dimaksud Q ini, jadi min 20 lagi gitu. Oke? 2 akar A, ini maksudnya A sama P sama. 2 akar 4. Jadi 24 bagi 2 kali 2. 24 bagi 4, 6. Jadi jawabannya yang E. Oke?
Ini yang dimaksud A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. C sama R nggak terpakai di rumus, yang kepakai cuman A, B, dan PQ. Itu pun A sama P harus sama. Kalau A sama P nggak sama, kalau gedean A, jawabannya langsung tak hingga. Kalau gedean P, jawabannya langsung min tak hingga. Kalau A sama P sama, jawabannya rumus ini. Oke? Oke. Kapan limit trigonometri jadi mudah? Kalau isinya, misalnya limit x menuju 0, isinya pecahan-pecahan kecil yang dikali, di mana atas dan bawahnya cuman isinya sin sekian x, tangen sekian x, sama sekian x. Udah gitu doang. Nah, tinggal diambil sekiannya doang. Asalkan sepasang-sepasang. Nggak kebanyakan atas, nggak kebanyakan bawah. Cos nggak ikut. Alasannya yang di kelas kakak udah kakak jelasin ya. Kenapa cos nggak ikut dalam rombongan ini? Ya, logis kok. Ada analoginya ya. Oke. Sekarang, nah tapi di sini ada cos. Tenang. Ya. Ada cos. Di depannya ada satu kurang, atau di belakangnya ada kurang satu. Dalam soal limit trigonometri, bagi yang penyuka soal bilang ini udah langganan. 1 dikurang cos kotak, 2 sin bintang, dimana bintangnya adalah setengah kotak. Gitu ya. Ini kakak pribadi begini kalau di kelas. Ada alasannya. Jadi, kalau 1 dikurang cos 4x, itu jadi 2 sin 2x, sin 2x. Oke? Per, ini 2x, sin 4x. Limit x menuju 0. Ya. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 1, 2. 2 bagi 4, setengah. Oke, alasannya kenapa bisa begitu sudah dibahas teorinya ya. Jadi jawabannya 1 kali 2 kali setengah alias 1. Jawabannya yang A. Mudah? Mudah. Semoga sukses TKA-nya. Tetap semangat.